Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ayo kita mulai lagi kita berbakti, mengikuti kebaktian hari Minggu ya, lewat online. Sebelum kita mulai kebaktian, mulai ibadah, ayo terlebih dahulu kita siapkan Alkitabnya, kidung jemaatnya, dan jangan lupa persembahannya. Sudah mandi kan? Nah, mandi. Kalau menonton gamenya ditutup dulu. Ya, kita sekarang saat ini mau beribadah. Tenang, duduk yang manis ya, jangan ribut. Kalau mau beribadah tidak boleh ribut ya. Sebelum kita mulai ibadah minggu kita pagi ini, mari kita bernyanyi Bapa ku datang padamu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih setia dan penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami. Terlebih hari yang begitu baik untuk kami datang ke hadapan Tuhan beribadah pada pagi hari ini. Berkati anak-anak kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing. Biarlah ibadah kami ini menjadi pujian dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan ayat 3. Agar jangan ku sesat.
Kita dengarkan titah pada minggu ini yang diambil dari titah yang pertama. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita dengarkan ayat hafalan pada minggu ini yang diambil dari 1 Samuel 10 ayat 45. Alai nina si Daud mandok halak Palestine. Iaho doro tuau mangasahon podang dohot bujur dohot lombu-lombu. Alai angguau rotuho mangasahon goarni Jehovah Zebaot. Debata ni parangan ni Israel akanania supanmi. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua setia sekata seperasaan saat mengasihi saudara dan penyayang dan rendah hati. Amin, terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Amin, terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Amin. Terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Amin. Terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua
seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan halnya hendaklah kami semua seia sekata, sepasaan, mengasihin sedala-sedala, menyayang dan rendah hati. Amin. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. Terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, dan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayangi dan rendah hati. Amin. Terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. Terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. Terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia
sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Amin. Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayangi, dan rendah hati. Makasih. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Amin. Dan akhirnya hendaklah mereka semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Amin. Warta untuk minggu ini, yang pertama, persembahan ibadah sekolah minggu lalu berjumlah 90.000. Ayo anak-anak sekolah minggu sekalian, sisihkanlah uang yang diberikan oleh orang tua kita untuk kita berikan ke gereja, berapapun jumlahnya, tidak perlu nunggu yang jumlahnya besar. Berikanlah dengan sukacita dan keikhlasan hatimu. Yang kedua, ayat hafalan tadi dari 1 Samuel 17 ayat 45, silakan adik-adik hafalkan selama 1 minggu ini dan direkam videonya. Paling lama hari Jumat harus sudah dikumpulkan di grup WA guru sekolah minggu dan orang tua. Yang ketiga, Inang dan guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Semoga panjang umur, tetap sehat selalu, dan diberkati Tuhan Yesus. Itu aja wartanya. Dan sebelum kita dengarkan khotbah, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 389 ayat 2 dan 3. Kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar di asuh-Nya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya, Shalom adik-adik semua. Kita bertemu kembali di minggu pagi hari ini untuk mendengarkan sedikit ibadah dari firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita mempersiapkan Alkitab, kidung jemaatnya, hati dan pikiran kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Lipat tangannya semuanya, adik-adik semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat, rezeki, dan kesehatan yang Kau berikan pada kami semua. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami agar kami menjadi anak yang baik dan dapat mendengarkan firman-Nya dengan baik. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Nats kita pada minggu pagi hari ini yaitu tertulis di Kitab Samuel, 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Abang akan membacakannya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang
umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangan ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari itu juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ya, itu ya sedikit ayatnya. Di sini abang akan coba menjabarkannya. Itu tentang perkelahian Daud dan Goliat. Kalau abang rasa adik-adik sekalian pasti sudah sering mendengar nama Daud dan Goliat ini. Terutama cerita-ceritanya ya, itu sangat terkenal bahwa seorang anak laki-laki yang masih muda mengalahkan seorang Goliat yang bertubuh besar dan berpakaian perang lengkap dengan senjata hanya dengan melawan dengan hanya sebuah ketapel, umban, ketapel dan batu kali. Tapi kita coba mengambil kisahnya ini sebagai dalam hidup kita, yaitu bagaimana Daud yang sederhana, ya kalau Daud yang sederhana tanpa membawa alat perang untuk melawan musuhnya, dia percaya bahwa ia akan memenangkan peperangan tersebut hanya dengan ketapel dan batu. Itu karena apa? Itu semua karena ini yang sudah ada tertulis di ayat 45 ya, seperti yang Daud bilang bahwa dia akan mendatangi musuhnya itu dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi dia melawan dengan nama Tuhan. Artinya segala yang dilakukannya itu semua karena berkat Tuhan. Itu sama seperti kita, contohnya anak-anak sekolah minggu. Kita ambil di sini apapun yang adik-adik inginkan. Contohnya pada saat ujian atau sedang ada menghadapi sesuatu masalah, jika semua dibawa dengan nama Tuhan, pastilah ada jalan. Karena Tuhan akan selalu menyertai kita, umatnya, terlebih lagi pada anak adik-adik sekolah minggu ya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Pasti Tuhan kasih jalan. Seperti yang pernah abang khotbah kemarin ya, beberapa minggu yang lewat.
Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, mungkin bukan lusa, tapi pasti Tuhan akan berikan jalan. Nah, itu dia. Asal kita tetap berkeyakinan dan percaya. Tidak perlu berusaha mengandalkan apapun. Yang penting kita coba dan percaya. Pasti ada jalan. Contohnya seperti Daud ini. Dia tidak ada berpakaian lengkap. Hanya membawa ketapelnya dan 5 batu yang diambilnya dari sungai. Sedangkan Goliat, dia lengkap membawa pedang, tombak, lembing, dan perisai. Coba, lengkap. Dan Daud hanya menggunakan batu, dan di ketapelnya tepatlah kena di dahinya Goliat. Langsung matilah Goliat itu. Itu karena dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia di dalam peperangan tersebut. Jadi seperti itu juga kita ada di sekolah minggu. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hadapi, jika kita membawa nama Tuhan, pasti ada jalan. Itu nggak mungkin nggak ada. Tapi kita harus yakin dari dalam diri kita. Kita yakin. Makanya dari sekarang, seperti yang Abang sudah bilang juga, rajinlah berdoa, rajinlah beribadah, tetap selalu percaya kepada Tuhan, serahkan semuanya, apapun itu pasti ada jalan. Contohlah Daud ini, dia tidak bertubuh besar, dia hanya seorang anak muda yang mungkin tubuhnya lebih kecil daripada Goliat, tapi dia mampu mengalahkannya. Nah, itu tadi. Jadi semua ada di sekolah minggu, tetaplah selalu percaya, tetaplah selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan yakinlah, semuanya pasti ada jalan. Ya, demikianlah khotbah yang bisa kita jabarkan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik semuanya dapat menerimanya, dapat mendengarnya dan melaksanakannya dalam kehidupannya ya. Kita contohlah dulu si Daud ini melawan Goliat. Tetap selalu menjadi anak-anak Tuhan yang sederhana, patuh dan percaya. Oke, mari kita tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan. Kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu. Kiranya Kau berkatilah kami anak-anak sekolah minggu ini, agar kami menjadi anak-anak yang patuh dan taat dan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami hadapi dan kami inginkan, kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Ya Tuhan, lindungilah kami juga dari segala macam sakit dan virus yang sedang melanda negeri ini. Kiranya Kau cepat menjauhkannya dan kami dapat berkumpul kembali, beribadah bersama teman-teman kami di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Selamat hari Minggu semuanya adik-adik, Tuhan memberkati. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu pujian yang berjudul Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.